kenapa kami mendorong 3 periode? Ini bukan soal kami mengkultuskan Pak Jokowi atau sangat memuja-muji beliau, tapi kami melihat bahwa berbicara kita sedang lepas landas dari negara berkembang menjadi negara maju, tentu tidak hanya berbicara soal kebijakan saja atau program saja, tapi harus jelas siapa pemimpinnya. Hingga saran kami adalah apakah pemerintah, MPR, DPR, DPD atau partai politik coba lakukan kajian yang komprehensif. Jangan hanya diundang pakar politik atau pakar sejarah. Ya undang pakar pembangunan, pakar ekonomi, membahas sistem pemerintahan kita yang paling tepat itu masa jabatan presiden, apakah dibatasi 2 periode atau 3 periode. Ya, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan, juga senior-senior kami, Bang Betor. Mohon izin Bang. Terima kasih Bang untuk pemikiran dari Abang. Udah lama tidak bertemu Bang. Begitu juga Prof. Sidra Tata. Mohon izin untuk memberi penyampaian juga para peserta semua. Ya, kami dari Koalisi Bersama Rakyat, sebelumnya mohon maaf agak bergoyang-goyang karena lagi di mobil Bang. Jadi agak mungkin sinyal-sinyal putus-putus. Ya, jadi dari Koalisi Bersama Rakyat pada tanggal 18 Februari 2022, kita melakukan deklarasi untuk menyatakan 2024 setia bersama Jokowi. Jadi narasi yang kami sampaikan di dalam deklarasi tersebut, di 2024 itu mendukung penuh apapun yang kemudian menjadi keputusan ataupun arahan dari Pak Jokowi. Nah, setelah deklarasi, kita melakukan konsolidasi ke bawah, ke daerah-daerah. Nah, yang pertama yang kami dapat aspirasi dari orang-orang yang ditemui di daerah, bahwa mereka sangat mengapresiasi, dan itu juga ditunjukkan dengan survei Litbang Kompas ya, bahwa mereka mengapresiasi, mereka puas dengan kinerja Pak Jokowi. Itu yang pertama yang kami dapatkan. Nah, yang kedua adalah bahwa ternyata mereka berharap juga pembangunan ini masih bisa terus dilanjutkan dan diselesaikan. Dan di 2024 ketika presiden berganti, ya mereka masih ragu apakah agenda-agenda tersebut bisa berlanjut. Nah, ini yang kemudian kami jelaskan kepada masyarakat bahwa memang presiden kita 2 tahun lagi akan menyelesaikan periode keduanya. Jadi beliau akan menyelesaikan 2 tahun lagi, dan secara konstitusi membatasi beliau untuk maju lagi, karena memang konstitusi kita jelas menyampaikan bahwa masa periode presiden itu hanya dibatasi 2 periode saja. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan, dan kemudian ternyata dari masyarakat menyampaikan bahwa jika memang presiden masih bisa lanjut, ya mereka berharap Pak Jokowi bisa lanjut 1 periode lagi. Nah, ini yang kemudian oleh Kobar kami simpulkan bahwa ada aspirasi dari rakyat Indonesia yang kami temui, ya 10 orang, 20 orang itu kan juga adalah rakyat Indonesia. Nah, tinggal dari lembaga survei atau partai politik silakan menjemput wacana ini. Apakah memang aspirasi ini aspirasi mayoritas rakyat Indonesia atau hanya segelintir? Begitu. Karena kami melihat sampai sekarang memang survei-survei itu belum ada yang mengarah kepada pembahasan apakah rakyat itu mendukung 3 periode atau tidak. Nah, jadi dari aspirasi yang kami dapatkan itu yang kami kemudian suarakan, supaya bukan ke Pak Jokowi, tapi kepada MPR, karena ini ranahnya ranah MPR. Jadi kalau ada wacana-wacana yang mengatakan Pak Jokowi ingin, jelas beliau itu taat konstitusi, dan itu sudah beliau tegaskan, dan kami sangat menghormati itu. Makanya kami tidak mendesak ke beliau, karena kalau kami mendesak beliau dan sekarang misalnya pemilu beliau maju, itu jelas pelanggaran konstitusi. Tapi aspirasi ini kan sangat konstitusional. Justru inilah perjuangan reformasi kita. Bahkan bukan hanya perjuangan reformasi, ya ini memang harapan dari rakyat Indonesia. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa pemerintahan kita nanti akan diktator, akan otoriter, ya menurut kami jelas sangat beda. Bang Betor juga pasti ataupun yang lain, senior-senior lain pasti tahu bagaimana rasanya Orde Baru. Kalau dulu kita katakan turunkan Soeharto atau kita hina keluarga Soeharto, saya nggak tahu apakah besoknya masih ada orang tersebut. Tapi kalau sekarang kita lihat tiap hari ada saja orang di Facebook, di media sosial yang
memfitnah, menghina Pak Jokowi atau keluarganya, ya sampai sekarang mereka juga siap-siap saja. Nah, beda hal kalau memang ada mengarah kepada makar, ada mengarah kepada mengganggu ketertiban umum maupun upaya-upaya untuk mengubah ideologi negara, nah itu memang jelas ada tindakan tegas dari pemerintah. Tapi kalau yang bersifat menghina atau menghujat justru menurut saya tidak ada kemudian dilakukan tindakan-tindakan keras kepada mereka. Sehingga di situ bisa kita simpulkan bahwa pemerintahan kita sudah sangat jauh berbeda. Sistem kita maupun juga kebebasan berpendapat, demokrasi kita itu jelas sudah sangat beda di era Orde Baru dengan Orde sekarang ini di pasca reformasi. Jadi ketika kita mendorong ini, saya sangat yakin ketika ini bisa diketuk, diputuskan oleh MPR, itu tidak membuat kita kembali ke era Orde Baru tadi. Nah, kemudian Bang Adnan yang perlu kami sampaikan juga di sini adalah bahwa kenapa kami mendorong 3 periode, ini bukan soal kami mengkultuskan Pak Jokowi, atau sangat memuja-muji beliau. Tapi kami melihat bahwa berbicara kita sedang lepas landas dari negara berkembang menjadi negara maju, tentu tidak hanya berbicara soal kebijakan saja atau program saja, tapi harus jelas siapa pemimpinnya. Jadi pemimpin ini sangat penting untuk bisa memastikan semua agenda tadi, upaya percepatan yang kita lakukan ini bisa dilaksanakan dengan harapan masyarakat Indonesia. Dan di sini kami lihat situasi kondisi kita sekarang, itu sebenarnya 2 periode atau 10 tahun itu sangat pendek untuk seorang pemimpin yang memang diharapkan, artinya memang dia diharapkan atau didukung oleh rakyat, itu untuk menyelesaikan agenda pembangunan. Jadi menurut kami 15 tahun itu sebenarnya yang paling minimal lah, paling pas untuk bisa kemudian menyelesaikan agenda-agenda pembangunan tadi. Nah, kita bisa melihat contohnya misalnya di Jerman dengan sistem parlementer itu kanselirnya Angela Merkel ternyata itu 4 periode menjabat sebagai kepala pemerintahan, dipilih oleh para anggota dewannya yang dipilih oleh rakyat begitu. Nah, artinya apa? Negara maju saja itu tidak membatasi sebenarnya. Nah, tapi kita membatasikan supaya tidak kemudian terjadi seperti di era Orde Baru dulu begitu. Nah, jadi di satu sisi kita tentu harus tetap ingat sejarah bahwa ada kisah Orde Baru sehingga kita harus membatasi presiden. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa agenda pembangunan ini selain berbicara kebijakan program harus juga dipimpin oleh orang yang tepat. Jangan kita kemudian memilih presiden coba-coba, nanti presiden ini pasti bisa. Tiba-tiba setelah terpilih presiden berikutnya harus ada 2 tahun dia konsolidasi dulu, membangun komunikasi dengan partai politik, dengan elemen masyarakat. Ya akhirnya kita lambat bergerak mundur lagi begitu. Nah ini sebenarnya penting kita samakan pemikiran. Sehingga saran kami adalah apakah pemerintah, MPR, DPR, DPD atau partai politik coba lakukan kajian yang komprehensif. Jangan hanya diundang pakar politik atau pakar sejarah. Ya undang pakar pembangunan, pakar ekonomi, membahas sistem pemerintahan kita yang paling tepat itu masa jabatan presiden, apakah dibatasi 2 periode atau 3 periode. Atau jangan-jangan 1 periode saja tapi 8 tahun. Nah itu kan coba dilakukan kajian. Jadi jangan hanya ya berkali-kali saya mengikuti diskusi, membaca berita, selalu yang dibahas itu soal sejarah. Ya kita tidak mungkin kita lupakan sejarah. Karena dari sejarah itulah kita bisa ada sekarang ini. Tapi jangan juga kita jadinya tidak mengembangkan peradaban kita. Bagaimana supaya kita punya visi, punya mimpi bersama 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju nomor 5 besar di dunia. Nah, ini kan butuh bukan hanya program tapi pemimpin yang tepat. Nah, yang terakhir yang perlu kami sampaikan, Bang, MPR juga yang terdiri dari unsur DPR DPD, jangan juga mereka katakan mereka larang Kobar misalnya berbicara atas nama rakyat, ya mereka sendiri tidak melakukan perannya sebagai wakil rakyat. Nah, apakah mereka benar-benar sudah menarik aspirasi dari rakyatnya? Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dari Kalimantan, dari NTT, Papua, sudah nggak mereka dengar konstituennya? Jangan-jangan konstituennya justru lebih merasa diwakili suaranya oleh Kobar ketimbang oleh anggota DPR atau DPD tadi. Nah, jadi supaya kita valid berdasarkan data, silakan ketika mereka reses, dengar aspirasinya. Sebenarnya andai kata tidak ada masalah soal konstitusi, rakyat itu pinginnya Pak Jokowi lagi atau ganti ke presiden yang lain. Nah, coba aja itu. Kalau ternyata memang mereka berharap Pak Jokowi karena memang melihat Pak Jokowi bagus, ya itu berarti tugas mereka untuk melakukan pembahasan amandemen tadi. Nah, kira-kira itu yang kami mungkin bisa sampaikan. Nanti mungkin ada di diskusi, ada masukan
sangat kami harapkan. Terima kasih.